Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. Perkara perdata dengan nomor 1083 /PDTG/2022 PA Kabupaten Kediri antara pihak tergugat Elva Asri Agustin melawan pihak tergugat Faizal Nur Fakih pada hari ini Senin tanggal 11 April 2022 yang bertempat sidang di ruang sidang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pihak penggugat dan juga pihak tergugat, apakah dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini adanya perdamaian dari dua belah pihak? Belum ada yang mulia. Baiklah, kuasa hukum tergugat. Belum ada juga yang mulia. Baiklah, dikarenakan masih belum adanya pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan repliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat, silakan menyerahkan serial repliknya kepada kami. Dan pihak penggugat, silakan untuk memeriksa. Silakan, sudah dapat? Baik. Satu sudah dapat. Silakan. Baiklah, pihak penggugat apakah sudah siap untuk membacakan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Replik. Dalam perkara nomor 1083/PDTG/2022/PA Kabupaten Kediri antara Elva Asri Agustin sebagai penggugat melawan Faizal Nur Fakih sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Majelis Hakim Perkara nomor 1083/PDTG/2022/PA Kabupaten Kediri di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya jawaban pertama dari tergugat yang telah diajukan pada tanggal 11 April 2022, bersama ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. Nomor 1, bahwa penggugat mohon segala yang terurai atau diuraikan dalam gugatan tersebut di atas mohon dianggap terulang atau diulang kembali dalam pokok perkara ini tanpa satupun yang dikecualikan. Nomor 2, bahwa pada pokok penggugat tetap pada gugatan penggugat semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. Yang 3, bahwa dalam uraian jawaban angka 3 tidak perlu penggugat tanggapi karena hal tersebut benar dialami oleh penggugat. Dan kembali penggugat sampaikan dalam mediasi perihal fakta yang benar dialami sebagai dalil gugatan angka 5. Nomor 4, bahwa uraian jawaban tergugat angka 4 dan 5 tidak perlu bagi penggugat untuk menanggapi secara serius sebab uraian dalam jawaban tergugat tidak berdasarkan fakta atau bukti atau keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Dan penggugat jelaskan kembali kepada tergugat bahwa penggugat adalah petaruh nyawa, sehingga mana mungkin penggugat dengan tega meninggalkan anaknya terlebih tidak membiayai untuk kehidupan anaknya. Nomor 5, bahwa terhadap jawaban tergugat angka 6 tetap berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 102K/SIP/1973, sehingga sudah selayaknya penggugat mohon kepada majelis hakim agar kesampingkan jawaban tergugat dalam pokok perkara angka 6. Nomor 6, bahwa terhadap jawaban tergugat angka 7, 8, dan 9, dan 10 telah terjawab secara jelas dalam dalil gugatan angka 6, 7, 10, 11, 13, dan 14, sehingga penggugat merasa tidak perlu untuk mengulang-ulangnya kembali pembahasan atau dalil-dalilnya, dan oleh karenanya sangat patut dan layak apabila majelis hakim yang terhormat menyatakan gugatan penggugat untuk dikabulkan seluruhnya. Nomor 7, bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang tidak
yang tidak penggugat tanggapi, mohon dianggap penggugat menolak dalil-dalil dari tergugat tersebut. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang antaranya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan cerai penggugat. Yang kedua, menyatakan menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menyatakan menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama seorang anak perempuan berusia 5 tahun dan seorang perempuan berusia 1,5 tahun. Yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Terima kasih yang mulia. Baik. Pihak tergugat apakah sudah memahami dan juga mendengar secara bersama isi replik dari pihak penggugat? Pihak kami sudah memahami dan sudah mendengar dengan sangat jelas yang mulia. Baik. Apakah saudara tergugat akan mengajukan duplik? Iya yang mulia, pihak kami akan mengajukan duplik. Baiklah, apakah sudah siap pada sidang hari ini? Belum yang mulia. Baik, berapa lama yang bisa kami berikan kepada saudara tergugat? 1 minggu yang mulia. 1 minggu? Saudara tergugat apakah bersedia menunggu dalam kurun waktu 1 minggu? Bersedia yang mulia. Antara 1 minggu tanggal dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 April tahun 2022 ini. Baik, jam 10 nanti apakah ada sidang lain? Kebetulan sedang tidak ada yang mulia. Baiklah, jika demikian Hakim anggota 1 ada tanggapan? Cukup yang mulia. Hakim anggota 2? Cukup yang mulia. Baiklah, saya sampaikan dalam kurun waktu 1 minggu kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk tetap memikirkan keputusannya agar perdamaian dapat tercapai. Maka sidang ditunda selama kurun waktu 1 minggu dengan agenda penyampaian duplik. Maka dengan ini sidang ditutup. Dan sudah dilewat satu sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, perkara nomor 1083 PDTG garing 2022 garing PA Kabupaten Kediri antara Elva Asin Agustin sebagai penggugat melawan Faizal Nur Fakih sebagai tergugat pada hari Senin 18 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda pada hari ini ialah penyampaian duplik oleh pihak tergugat terhadap replik yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Namun sebelum pihak tergugat menyampaikan dupliknya, apakah dalam kurun waktu 1 minggu adanya upaya perdamaian oleh kedua belah pihak? Belum yang mulia. Sidang tetap dilanjutkan. Baik, pihak tergugat. Pihak kami juga belum ada yang mulia dan sidang dapat dilanjutkan hari ini. Baiklah, dikarenakan kedua belah pihak belum menemukan titik perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan agenda penyampaian duplik. Namun sebelum itu, dikarenakan perkara ini begitu pribadi, maka sidang ditutup untuk umum. Baik, pihak penggugat, silakan serahkan salinannya ke depan majelis hakim. Tergugat. Silakan. Saudara, ya. Apakah sudah sah? Saudara sudah mempunyai salinan duplik ya? Silakan kembali ke tempat. Baiklah, kepada pihak tergugat, silakan saudara bacakan dupliknya. Terima kasih untuk waktunya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari pihak penggugat yang telah diajukan sebelumnya, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut.
Yang pertama, bahwa tergugat menolak semua dalil dalam replik penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam duplik ini. Yang kedua, bahwa dalam uraian replik nomor 3 tidak perlu ditanggapi lagi, tergugat tetap pada dalilnya. Dan nomor 3, bahwa berdasarkan pasal 105 kompilasi hukum Islam, bila mana anak belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi, sama seperti jawaban klien saya di surat jawaban gugatan, selama seorang ibu selama 6 bulan lamanya telah meninggalkan anak-anaknya tanpa kabar dan sudah tidak peduli terhadap anak-anaknya, apa bisa dikatakan sebagai orang tua dan ibu yang baik? Apalagi penggugat sekarang sudah sibuk bekerja, tidak bisa merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Untuk itu, uraian replik nomor 4 dan 5 tidak perlu ditanggapi kembali dan untuk dikesampingkan karena pada nantinya akan dibuktikan di persidangan dan tergugat tetap pada dalil jawaban gugatan angka 4, 5, dan 6. Bahwa dalam uraian replik angka 6, tergugat tetap pada dalilnya, jawaban angka 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat, uraian replik angka 7, tergugat tetap pada jawaban gugatan sebelumnya, yang pada intinya tergugat keberatan apabila penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Kalina Feriskia Ardian, seorang anak berusia 5 tahun, dan juga Kalita Putriani Ardian, seorang anak perempuan berusia 1,6 tahun. Untuk itu kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat berdasarkan segala apa yang sudah diuraikan pada duplik tersebut. Dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang periksa kembali perkara-perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat. Yang ketiga, menyatakan menolak penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Kalina Feriskia Ardian, seorang anak perempuan berusia 5 tahun, dan juga Kalita Putriani Ardian, seorang anak perempuan berusia 1,6 tahun. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan untuk seadil-adilnya. Terima kasih ya, Pak. Baik. Setelah dengar secara seksama, apakah saudara penggugat ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada pendirian dalam gugatan dan replik kami. Baiklah, setelah kita melakukan beberapa sidang sebelumnya, apakah ada pihak penggugat yang dimana menginginkan damai dengan pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia, saya tidak ingin berdamai dengan dia karena saya sudah capek. Saya sudah melakukan banyak upaya kesalahan, tapi kamu terus mengulangi kesalahannya. Bukan. Kamu harus mengerti. Kita bisa ubah ini sama-sama lagi. Jadi aku akan berubah. Mohon kepada para kuasa hukum untuk menenangkan kliennya. Baik, apakah sidang bisa dilanjutkan? Bisa, Yang Mulia. Bisa yang mulia. Baiklah. Sidang selanjutnya ialah pemeriksaan alat bukti. Apakah pihak penggugat sudah siap menghadirkan alat-alat bukti pada sidang hari ini? Kami belum siap yang mulia. Baik, pihak tergugat. Belum siap juga, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak belum siap menghadirkan alat-alat buktinya, maka sidang ditunda selama 1 minggu. Apakah pihak penggugat siap? Siap, Yang Mulia. Gugat? Siap, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak sudah bersedia, paling terang 1 minggu ke depan tanggal berapa? Minggu selanjutnya yaitu tanggal 25 April tahun 2022, tepatnya pada hari Senin. Baik, pada pukul 10 apakah ada sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika sidang ditunda dalam kurun waktu 1 minggu dari sekarang kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk dapat memikirkan keputusannya kembali agar perdamaian dapat tercapai.
maka sidang ditunda dalam kurun waktu 1 minggu dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Maka dengan ini sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian gugat pertama perkara nomor 1083 garing PDTG garing 2022 garing PA Kabupaten Kediri antara Elva Asri Agustin sebagai penggugat melawan Faizal Nur Fakih sebagai tergugat pada hari Senin 25 April 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, para pihak pada agenda sidang hari ini ialah pemeriksaan alat bukti. Apakah pihak penggugat sudah siap? Kami sudah siap Yang Mulia. Baiklah, apakah pihak tergugat sudah siap? Kami tidak menyertakan saksi ataupun alat bukti lainnya, Yang Mulia. Baiklah, berarti cuma hanya pihak penggugat, apakah betul? Ya, Yang Mulia. Baiklah. Dimohon untuk pihak penggugat berikan berkas-berkas alat bukti di depan meja majelis hakim. PI1 ini kemudian alat bukti P2 nya langsung kali ini. Oke, silakan cek dulu akte nikah P3 ini pihak tergugat silakan maju depan untuk memeriksa keabsahan. P1 sesuai, Sesuai. P2 Sesuai. P3 Sesuai. Oke, silakan. Baiklah, pihak penggugat, apakah pihak penggugat akan menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia, saya menghadirkan 2 orang saksi. Saksi yang pertama atas nama Cita Lestari, saksi yang kedua atas nama Ananda Lutfi Utomo. Baik, Panitra, apakah saksi penggugat sudah hadir dalam Zoom meeting? Sudah Yang Mulia. Baik, tolong pada Panitra untuk berdiri di belakang, mengambil sambil bawa Quran dan juga anggota untuk membacakan sumpah. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota siap? Silakan. Baik, para saksi apakah bisa mendengar suara saya? Baik, saya akan membacakan sumpah. Saudara saksi mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Mendengar Yang Mulia. Mohon diulang. Baik, untuk diulang. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwasanya saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, para saksi sudah bersumpah. Baik, silakan Panitra untuk kembali ke tempat. Sebelumnya, apakah para saksi dalam keadaan sehat? Ingat Yang Mulia. Sebentar Pak Hakim, mohon maaf. Baik. Apakah para saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik. Para saksi setelah disumpah, maka kami majelis ini bertanya kepada saudara. Namun sebelumnya dipersilakan saksi 2 untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Baik. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya mengenal penggugat dan tergugat karena saya merupakan
teman penggugat sejak SMP, Yang Mulia. Baiklah, jika saudara ialah teman sejak SMP, apakah saudara tahu bahwa penggugat dan tergugat telah menikah? Saya mengetahui, Yang Mulia. Apakah saudara tahu kapan dan di mana? Saya mengetahui, Yang Mulia. Baiklah, di mana Penggugat dan pernikahan tergugat tersebut? adalah sepasang. Di mana pernikahan tersebut? Saudara saksi? Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat akta nikah di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Baiklah. Apakah saudara tahu bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai oleh anak? Saya mengetahui, Yang Mulia, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Saudara saksi pernah bertemu dengan anak tersebut? Saya sudah pernah bertemu, Yang Mulia. Terakhir kali saya bertemu dengan kedua anaknya tersebut, yaitu ketika kelahiran anak yang kedua dari penggugat dan tergugat. Baiklah. Baik, kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk bertanya. Baik, apakah saudara tahu nama dari kedua anak tersebut? Saya mengetahui, Yang Mulia. Anak pertamanya bernama Karina Feriskia Ardian dan anak keduanya bernama Kalita Putriani Ardian yang sekarang dalam asuhan tergugat. Kemudian apakah saudara kenal dekat dengan anak penggugat? Saya mengenal dekat kedua anak penggugat. Hal itu karena saya sering menjadi tempat keluh kesah penggugat. Baik, jika saudara saksi sering menjadi tempat berkeluh kesah dari penggugat, apakah penggugat pernah bercerita tentang hubungan rumah tangga penggugat? Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apakah saudara penggugat pernah melihat adanya keretakan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga penggugat? Saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Namun saya hanya mendengar keluh kesah dari penggugat. Selain itu, saya memperoleh informasi dari penggugat bahwa tergugat telah pernah melakukan KDRT kepada penggugat. Baik, saudara saksi, penggugat, apakah saudara mengetahui penyebab dari keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya, Yang Mulia. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat. Apakah saudara tahu berapa yang diberikan tergugat terhadap penggugat? Saya mengetahuinya, Yang Mulia, di mana tergugat bekerja sebagai seorang supir. Apakah saudara tahu besaran jumlah nafkah yang diberikan? Saya tidak yakin, Yang Mulia. Apakah saudara tahu bahwa keduanya telah berpisah? Saya mengetahui, Yang Mulia, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan. Sebab tergugat pergi bekerja di rumah makan di Papua sejak tahun 2021. Hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bagaimana layaknya suami istri. Baik, kalau seperti itu, Baiklah. Apakah dari kuasa hukum tergugat mempunyai pertanyaan kepada saudara saksi pihak penggugat? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Kepada saksi, perkenankan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, apakah saudara saksi tergugat mengetahui bahwasanya penggugat mempunyai sanak saudara di Kabupaten Kediri?
Saudara saksi? Bisa diulang jawabannya, saudari Saya saksi? tidak mengetahui hal itu. Baik. Selanjutnya, apakah saudari Saya saksi tidak mengetahui mengetahui? hal itu. Baik, apakah saudari saksi mengetahui bahwa pihak penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya? Saya tidak mengetahui hal itu secara pasti, namun yang saya ketahui bahwa penggugat sempat pergi menemui kedua orang tuanya sebelum penggugat berangkat ke Papua untuk bekerja. Selanjutnya, apakah saudari saksi tahu bahwa pihak tergugat pernah melakukan KDRT kepada pihak penggugat? Saya tidak pernah melihatnya secara langsung, namun saya hanya mendengar keluh kesah dari penggugat bahwa tergugat pernah melakukan KDRT kepada penggugat. Baik, yang terakhir kepada saudari saksi, apakah tahu dan pernah mendengar secara langsung bahwa tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada pihak penggugat? Saya tidak pernah mendengarnya secara langsung, namun saya hanya mendengar hal itu dari keluh kesah penggugat. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kepada saudari saksi. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke majelis hakim. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup yang mulia. Baik, jika itu sudah cukup, apakah saudara penggugat ingin menghadirkan saksi berikutnya? Iya yang mulia. Iya? Ya. Baik. Pandra, apakah saksi 2 sudah masuk dalam room meeting ini? Sudah yang mulia. Baik. Saksi 2 apakah mendengar suara saya? Mendengar yang mulia. Baik. Sebelum itu dimohon untuk saksi 1 untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Baik, setelah selesai, saksi 2. Halo, saksi 2. Ya yang mulia. Baik, jika sudah terdengar, silakan untuk memulai pertanyaan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih. Saksi 2, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa yang mulia. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Saksi 2 pihak penggugat, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani persidangan? Saya sehat yang mulia dan siap untuk menjalani persidangan. Kemudian apa hubungan saudara saksi terhadap penggugat dan tergugat? Ya yang mulia, saya kenal karena saya teman dari saudari penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah yang tercatat di KUH Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak? Ya yang mulia, saya mengetahui. Apakah saudara saksi dapat menjelaskan apa yang saudara saksi ketahui mengenai 2 orang anak tersebut? Saya mengetahui yang mulia bahwa 2 orang anak tersebut bernama Karina Feristia Ardian dan Kalita Putiani Ardian dan sekarang dalam asuhan saudara tergugat. Kemudian apakah saudara tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut? Ya mulia, hubungan tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian apakah saudara melihat saudara tergugat melakukan KDRT kepada penggugat? Tidak yang mulia, saya hanya mendengar informasi tersebut dari penggugat. Kemudian saudara saksi tadi menyebut bahwa penggugat meninggalkan tergugat dan anak-anaknya. Apakah saudara saksi mengetahui adanya komunikasi antara penggugat dan tergugat saat kepergian penggugat? Saya mengetahuinya yang mulia. Hal ini dikarenakan penggugat dan tergugat sudah bisa tempat tinggal selama kurang lebih hampir 4 bulan. Dan sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri. Baik, tadi juga saudara saksi telah menyebut bahwa penggugat meninggalkan tergugat serta anak-anaknya.
Apakah saudara saksi mengetahui kemana perginya saudara penggugat? Ya yang mulia, sejak kepergiannya penggugat dari tempat tinggal bersama, penggugat bekerja di rumah makan yang bertempat di Papua sejak tahun 2021 dengan gaji kurang lebih yang saya ketahui yaitu 3 juta. Baik, sudah cukup. Baik. Cuma kata 2, betul? Baik. Kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Tidak, cukup yang mulia. Baiklah. Jika sudah cukup, maka dimohon untuk saksi 2 meninggalkan ruang sidang. Oke. Baik. Pihak tergugat, apakah pihak tergugat mempunyai alat bukti? Tidak yang mulia, pihak kami tidak menyatakan saksi maupun alat bukti untuk persidangan kali ini. Baiklah. Dikarenakan alat bukti dari pihak tergugat telah dijelaskan dan tidak disertai alat bukti dari pihak tergugat, maka agenda sidang berikutnya ialah kesimpulan. Apakah pihak penggugat sudah mempunyai kesimpulannya? Baik yang mulia, kesimpulannya akan tetap kembali kepada gugatan yang kami ajukan. Baik. Kesimpulan dari pihak tergugat, apakah mempunyai kesimpulan tersendiri? Punya yang mulia, tapi pihak kami tetap ada jawaban yang ada atas gugatan. Baik, apakah ingin mengajukan kesimpulan? Iya yang mulia, jadi kesimpulannya dalil-dalil yang sudah disebutkan di surat jawaban gugatan tetap kami pertahankan. Baiklah, kalau begitu pihak tergugat kembali pada dalil-dalil jawaban. Baik. Dikarenakan tanggal 9 Mei 2022 dapat dilaksanakan, maka sidang berikutnya ialah pembacaan kesimpulan, yang dimana pihak tergugat kembali pada dalil jawaban dan juga pihak penggugat kembali pada dalil-dalil yang diajukan. Seperti itu? Betul. Baik. Kalau seperti itu, kami berunding terlebih dahulu. Apabila kita putusan, mungkin kita bisa mengajukan 1 minggu putusan. 1 minggu. 1 minggu. Baiklah, dikarenakan kesimpulan sudah dilaksanakan, maka sidang ditunda selama kurun waktu 1 minggu untuk pembacaan putusan. Diharap pihak tergugat dan juga penggugat untuk hadir di persidangan tanpa ada surat pemanggilan kembali, dikarenakan putusan ini sudah menjadi pemanggilan secara resmi. Maka dari ini sidang ditutup. Untuk perkaranya seterusnya dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1083 PDTG 2022 PA Kabupaten Kediri tentang perkara perceraian atas nama saudari Elva Asri Agustin sebagai penggugat melawan saudara Faizanul Fakih sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum kami majelis hakim membacakan putusan, apakah dari kedua belah pihak sudah ada menemukan itikat baik untuk berdamai? Sebelum putusan ini kami bacakan. Baik yang mulia, kami dari penggugat, dari pihak penggugat tidak menemukan titik damai, maka kami harap sidang ini akan terus dilanjutkan. Baik, pihak tergugat. Saya mewakili klien saya atau pihak tergugat juga belum menemukan titik terang dari permasalahan ini yang mulia. Maka sidang dapat dilanjutkan untuk pembahasan mengenai putusan sidang. Baiklah, jika dengan demikian kedua belah pihak tidak menemukan itikat baik untuk berdamai,
Maka kami majelis hakim ingin membacakan putusan. Apakah pihak penggugat bersedia? Ya yang mulia, kami bersedia. Tergugat bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Putusan nomor 1083 garing PDTG garing 2022 garing PA Kabupaten Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Elva Asri Agustin umur 24 tahun, agama Islam, wira swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dan kuasa hukumnya Arfa Rehandi Agustian SHMH dan Ambar Nurlaila SHMH beralamat kantor di Perum Raya Permata RT 3 RW 5 Benceng Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri melawan Faizal Nur Fakih umur 27 tahun, agama Islam, pekerja swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dengan kuasa hukumnya Adinda Amalia SHMH beralamat di kantor Jalan Nusa Indah nomor 40 Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Tentang duduk perkaranya dengan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya menimbang dan bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan saksi-saksi berikutnya. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat yang hadir sendiri persidangan telah dinyatakan diupayakan oleh majelis hakim untuk menambahkan penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil. Menimbang dan seterusnya mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan talak 1 bain subro tergugat Faizal Nur Fakih bin Soichan terhadap penggugat Elva Asri Agustin bin Sunyoto. 3. Menolak gugatan penggugat selebihnya tentang gugatan hak asuh terhadap kedua anaknya. 4. Membebankan biaya perkara pada penggugat sejumlah Rp445.000. Hakim ketua ditandatangani. Hakim anggota 1 ditandatangani. Hakim anggota 2. Hakim anggota 2 ditandatangani. Dan panitera pengganti ditandatangani. Demikianlah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari ini Senin tanggal 18 Juni 2022 oleh saya Bayu Anggara SHMHI selaku Ketua Hakim dan Hakim Anggota 1 Aldi Wahyudin SHMHI dan Hakim Anggota 2 Alfan Azir Nugraha SHMHI. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang mana dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota tersebut dengan dibentuk Dimas Taufik SH pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum tergugat. Sekian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kepada para pihak yang tidak sependapat silakan melakukan upaya banding setelah 14 hari di Pengadilan Tinggi Agama Negeri. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ingin mengajukan banding? Sudah cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat. Sudah cukup yang mulia. Baiklah. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan oleh pihak penggugat? Sudah cukup yang mulia. Pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1? Cukup. Hakim anggota 2? Baiklah, karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, maka sidang secara resmi dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sudah.